Di dalam video kali ini, saya kembali mau ajak teman-teman semua untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang gadis muda asal Sumatera Utara, yang dimana tubuhnya ditemukan terbungkus kain spray di loteng sebuah gubuk perladangan di Dolok Sunggal, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Temuan ini turut membuat heboh para warga yang turut menyaksikan proses evakuasi korban dari loteng tersebut. Dan yang membuatnya semakin ngeri adalah ketika ditemukan fakta bahwa korban adalah korban penyekapan berhari-hari, yang dimana pelaku mengenalnya dari media sosial Facebook. Tak hanya dihabisi lalu ditinggalkan begitu saja, bahkan pelaku juga sempat melakukan aksi ruda paksa terhadap wanita itu. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Basarudin alias Ratno adalah seorang pria 28 tahun yang berasal dari Sunggal Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia merupakan seorang petani yang saat itu dikatakan memiliki seorang istri yang bernama Yudhista Purwaning Tias, seorang wanita perantau yang jauh-jauh datang dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saat itu Yudhista umurnya 32 tahun. 20 Agustus tahun 2020, saat itu di tengah-tengah kesulitannya mencari tambahan rezeki, secara nggak sengaja Basarudin menemukan sebuah postingan di Facebook. Dalam postingan yang diunggah itu, si pemilik akun mengatakan bahwa saat itu ia membutuhkan setidaknya 3 orang untuk bekerja di sebuah ladang di perladangan Asobe, Dusun Lumban Sonang, Dolok Sunggal, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Bersenang hatilah Basarudin pada saat itu ketika singkatnya percakapannya kemudian berbalas dari sang pemilik akun Facebook itu. Lalu keesokan harinya, tepat tanggal 21 Agustus, berangkatlah ia menuju Dolok Sunggal dengan menggunakan kereta api. Kala itu ia juga ditemani oleh Yudis, seseorang yang katanya adalah istrinya. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan berjam-jam, tibalah keduanya di tujuan dan segera bertemu dengan sang pemilik ladang yang bernama Pak Mauri. Di perbincangan singkat yang terjadi kala itu, Pak Mauri menjelaskan perihal ladang miliknya yang memproduksi tanaman sayur-sayuran dan palawija lainnya. Disampaikan juga olehnya bahwa mereka berdua selain mendapatkan upah, mereka juga akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal berupa gubuk yang punya loteng di lantai 2-nya, di mana loteng itu cukup kokoh untuk menampung setidaknya 4-5 orang saja. Sebelumnya juga si pemilik ladang Pak Mauri bertanya tentang status pernikahan keduanya. Sempatlah curiga ia, dikarenakan ketika baik Basarudin dan Yudis tidak bisa menunjukkan dokumen yang mendukung status pernikahan mereka. Dan saat itu muncullah semacam anggapan bahwa mereka berdua adalah sepasang kumpul kebo. Singkatnya, setelah deal dengan upah dan segalanya, dimulailah pekerjaan itu. Basarudin dan Yudis tampak kompak menjalaninya, tidak kaku. Dikarenakan sebelumnya mereka juga pernah kerja seperti itu di tempat yang berbeda. Selepas 2 minggu pekerjaannya sebagai petani di perladangan Asobe Lumban Sonang milik Pak Mauri, Basarudin kemudian minta izin kepada landlord atau pemilik ladang untuk menambah 1 lagi personil guna membantu segala pekerjaan ia dan Yudis. Singkatnya, setelah izin itu berhasil disetujui oleh Pak pemilik ladang, diundanglah Dandi Syahputra, adik Basarudin, untuk bekerja di perladangan Asobe. Dan sejak tanggal 3 September tahun 2020, ladang itu dihuni oleh 3 orang pekerja yang saban hari standby mengurusi hasil-hasil bumi di sana. Semuanya berjalan normal-normal saja pada awalnya. Baik Basarudin, Yudis, dan Dandi si pendatang baru melakukan pekerjaannya dengan sangat amat baik. Hingga pada tanggal 23 September tahun 2020, Basarudin membuat sebuah postingan di akun Facebook pribadinya yang mengatakan bahwa pada saat itu ia sedang mencari pekerja yang bisa membantunya bekerja di ladang. Pada saat itu Basarudin sempat minta izin kepada pemilik ladang untuk kembali menambah personil guna membantunya bekerja. Namun pada saat itu sarannya ditolak oleh Pak Mauri. Dikarenakan menurut hematnya 3 orang sudah cukuplah untuk bekerja di ladang miliknya. Meski pemilik lahan tak setuju dan menolak penambahan pekerja, namun Basarudin berupaya menyembunyikan keberadaan pekerja baru itu di lokasi perladangan. 23 September ia unggah status itu, dan tak lama berselang dibalaslah postingan itu. Balasan itu datang dari seorang wanita asal Patumbak Deli Serdang, Sumatera Utara. Namanya Kurnia Mayasari, yang pada saat itu usianya baru 27 tahun. Pada saat itu Kurnia sebut saja menghubungi Basarudin dari percakapan pribadinya.
Dengan segala bujuk rayunya, Basarudin menawarkan pekerjaan di ladang itu, juga termasuk besaran upah dan fasilitas yang akan diberikan nanti. Dikatakan oleh Kurnia bahwa ia tertarik untuk bekerja bersamanya sesuai dengan tawaran yang ditawarkan di akun Facebook Basarudin pada saat itu. Kabar tentang adanya kesempatan untuk bekerja di ladang tentulah Kurnia sampaikan kepada kedua orang tuanya. Dikarenakan memang pada saat itu Kurnia berniat tulus untuk membantu keluarganya, terkhusus ibu dan ayahnya yang pada saat itu usianya tidak muda lagi. Yang penting halal, katanya. Singkatnya, setelah izin itu disetujui oleh kedua orang tuanya, dengan segala harapan untuk merubah nasib, berangkatlah ia menuju Dolok Sunggal atau tempat yang terjanji. Dengan menggunakan mobil travel, ia lalui puluhan bahkan ratusan kilometer untuk menemui Basarudin. Singkatnya, setelah menempuh 10 jam perjalanan, sampailah Kurnia di SPBU Kecamatan Dolok Sunggal. Di sana, ia bertemu dengan Basarudin kemudian. Demikian setelah tiba di gubuk ladang, Basarudin kemudian mengenalkan Kurnia kepada Yudis dan Dandi. Yudis dan Dandi tentulah bersenang hati. Dikarenakan dengan adanya Kurnia, maka secara otomatis pekerjaan mereka dalam meladang akan semakin mudah dan ringan untuk dijalani. Saat itu di awal debutnya bekerja di ladang Asobe, Kurnia mendapatkan tugas sebagai penyemai tanaman tomat, cabai, dan lain sebagainya. Sebuah pekerjaan yang cukup mudah bagi Kurnia untuk dijalani. Di hari-hari pertama, semuanya berjalan normal-normal saja. Hingga di hari ketiga Kurnia bekerja. Secara tiba-tiba Kurnia mengatakan bahwa dirinya sakit. Hal ini dikatakan penyebabnya adalah udara di ladang Asobe dingin. Dan Kurnia merasa nggak sanggup menjalani pekerjaannya di udara yang dingin. Permintaan Kurnia pada saat itu nggak langsung mendapatkan jawaban yang baik dari Basarudin. Dikarenakan baru saja kemarin, Basarudin memberikan uang sebesar Rp250.000 kepada Kurnia, di mana uang itu dikirimkan langsung ke rekening bank milik orang tuanya di kampung halamannya. Dan jika harus kembali memberikan ongkos pulang kepada Kurnia, tak sangguplah Basarudin. Dikarenakan saat itu upahnya juga belum ia terima dari pemilik lahan. "Sabarlah, belum punya uang kami. Tunggulah bulan depan saja ya." Demikian ucapan yang diucapkan Basarudin kepada Kurnia. Mendengar ucapan yang diucapkan Basarudin, tentu semakin membuat Kurnia memaksa dan meminta untuk dipulangkan. Kurnia menuntut tanggung jawab Basarudin untuk memulangkannya. Dikarenakan ia sakit dan gak sanggup untuk bekerja lebih lama lagi di ladang itu. Alih-alih menuruti permintaan Kurnia, Basarudin kemudian membawa masuk Kurnia ke dalam gubuk dan ia tempatkan ia di loteng lantai 2 gubuk itu. Setelah membawanya, Basarudin kemudian kembali mencari Yudis dan Dandi di ladang tentunya. Ia mengatakan perihal permintaan Kurnia yang tidak masuk akal baginya. Ia minta berhenti bekerja dan minta untuk dipulangkan. Mendengar cerita yang Basarudin sampaikan, murkalah keduanya. Dan dari hal-hal yang disampaikan itulah muncullah ide untuk menyekap Kurnia Mayasari. "Bantu saya ikat kaki dan tangannya. Saya sendiri yang akan bekap mulutnya nanti." Begitu kira-kira permufakatan jahat yang akan dilakukan oleh Basarudin, Yudis, dan Dandi. Lalu pada saat Basarudin dan Dandi menaiki anak tangga menuju loteng tempat di mana Kurnia berada, keduanya kemudian mendengarkan Kurnia menelpon seseorang. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang disekap di sebuah gubuk perladangan. Dikatakan olehnya juga lokasi persis di mana saat itu ia berada. Mendengar hal itu semakin murkalah Basarudin dan Dandi. Mereka naiki anak tangga dan tanpa banyak bicara, Basarudin langsung membekap mulut Kurnia dari belakang. Sementara Dandi adiknya mengikatkan kain hijab ke kaki dan tangan Kurnia ke arah belakang. Tak henti sampai di situ. Dandi juga mengikatkan kain hijab yang lain ke mulut Kurnia agar ia tak bisa berbicara dan berteriak. Otomatis ikatan keras yang membelenggu tangan, kaki, dan mulut Kurnia membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Ikatan kuat itu hanya bisa membuatnya terdiam seperti hasil buruan yang tersandra pemburu. Bahkan Kurnia dalam tidur pun dalam keadaan terikat, tanpa makan dan tanpa minum. Saat itu Basarudin sengaja menyekap Kurnia di loteng lantai 2 atau tempat yang sama dengan Dandi tidur. Tempat itu sengaja dipilihkan dikarenakan si pemilik ladang Pak Mauri suka datang ke gubuk tiba-tiba untuk mengecek pekerjaan atau mengantarkan alat-alat pertanian. Suatu hari setelah Kurnia disekap dan dibekap, Basarudin memerintahkan Dandi untuk membeli lakban coklat untuk menambah kekuatan ikatan dan menggantikan kain yang membelenggu tubuh Kurnia. Singkatnya, setelah lakban-lakban itu berhasil didapatkan oleh Dandi, bersama dengan Basarudin, keduanya kemudian menggantikan kain-kain atau ikatan yang ada di tubuh Kurnia dengan lakban. Pada saat Dandi dan Basarudin menggantikan kain tersebut,
Dandi sempat-sempatnya merayu Kurnia agar tetap betah di ladang bersama dengannya. Selain itu, Dandi juga merayu dan mengajak Kurnia untuk bersetubuh dengannya. Ajakan itu tentu saja Kurnia tolak. Lalu ketika Kurnia mendapatkan keduanya lengah, ia pun berusaha untuk melarikan diri dengan melompat ke lantai 1 dari tangga gubuk. Saat itu dengan sisa kekuatannya, ia pun berdiri dan berlari menuju arah tangga. Namun naas bagi Kurnia, usaha larinya di siang itu tak berbuah manis. Ketika tangan Basarudin dan Dandi dengan sangat amat kuatnya memegang kedua kaki Kurnia. Keduanya kembali kemudian menarik Kurnia masuk ke dalam kamar. Dan dengan lakban-lakban itu, kembali Kurnia mendapatkan ikatan kuat di kaki, tangan, dan mulutnya. Setelah benar-benar kembali terikat, Dandi yang diliputi birahi tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melucuti semua pakaian yang dipakai oleh Kurnia. Ia salurkan birahinya kepada sosok wanita di hadapannya yang terikat dan tak berdaya itu. Dan mirisnya, aksi bejat yang dilakukan Dandi dilakukan di hadapan Basarudin sang kakak. Setelah puas menyalurkan syahwatnya, Dandi dan Basarudin pergi begitu saja, meninggalkan Kurnia di loteng gubuk. Saat itu mereka pergi dan kembali meladang. Masih dari yang sama sekitar jam 7 malam, atau setelah semua pekerjaannya selesai. Mereka bertiga, Basarudin, Yudhistha, dan Dandi kembali masuk ke dalam gubuknya. Perbincangan mereka terkait nasib Kurnia di malam itu sejenak terhenti ketika pintu gubuk itu diketuk oleh seseorang. Ketika dibuka, didapatilah Pak Mauri dan istri datang dengan membawa mulsa atau alat pertanian yang dipakai untuk menghalau tumbuhnya rumput-rumput liar di ladang. Saat itu Yudhislah yang menjaga Kurnia di loteng lantai 2. Sedangkan Basarudin dan Dandi yang menemui pemilik lahan di teras lantai 1. Di tengah-tengah perbincangan yang sedang terjadi, Kurnia yang tahu bahwa ada orang lain di antara mereka tak mau menyia-nyiakan momen itu untuk melonggarkan lilitan lakban di mulutnya dan berteriak. Teriakan keras minta tolong itu sontak didengar oleh Pak Mauri dan istri yang kemudian bertanya, "Siapa itu di dalam? Kok teriaknya seperti itu?" Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Basarudin. "Oh, itu istri saya, Pak. Lagi nonton film horor di loteng." Tanpa curiga apapun, percakapan terkait perladangan di malam itu kemudian berlanjut kembali. Basarudin yang diliputi emosi yang memuncak minta izin kepada bosnya di tengah percakapan yang kala itu masih berlangsung. Dan segera ia menuju loteng lantai 2, mendekati tubuh Kurnia yang terikat, dan segera ia hantarkan kepalanya ke arah tembok yang terbuat dari kayu sebanyak 3 kali. Selain itu, Basarudin juga sempat dengan keras area wajah Kurnia. Mendapati hantaman keras itu, Kurnia hanya bisa bersuara lirih dan parau. Kala itu ia minta ditolong dan jangan disakiti. Alih-alih kembali ke lantai 1 untuk melanjutkan pembicaraan dengan bosnya, malah Basarudin kemudian mengambil parang yang terselip di tembok gubuknya. Lalu dengan dibantu Yudhis dengan memegang kedua kaki Kurnia, Basarudin hantarkan ke wajah Kurnia sebanyak 2 kali. Ayunan itu membuat noda merah kemudian membanjir di lantai loteng gubuk. Setelah mendapati Kurnia lemah tak berdaya, Basarudin kemudian menelpon Dandi yang ada di lantai 1 untuk segera naik ke loteng untuk membantunya. Sesampainya di lantai 2, Dandi yang juga emosi segera mengambil parang yang berlumur noda merah itu. Dan ia pun juga mengayunkannya kembali ke bagian wajah dan kepala Kurnia 2 kali. Kembali noda merah pun semakin membanjir malam itu. Tak kuasa menahan haus, lapar dan siksaan yang datang bertubi-tubi. Di malam itu, Kurnia Mayasari dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pun turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tak lama setelah ketiga pelaku berhasil menghilangkan nyawa Kurnia, Pak Mauri dan istri pamit pulang. Ketiganya pun kemudian berkumpul dan berdiskusi mau diapakan tubuh Kurnia yang tak bernyawa itu. Lalu singkatnya setelah menghilangkan barang bukti parang dengan melemparkannya ke area perladangan, tubuh Kurnia kemudian dibungkus dengan kain spray. Mungkin tujuannya agar nanti aromanya nggak tercium. Mungkin. Setelah berhasil membungkus tubuh Kurnia dengan kain spray, di malam itu juga mereka bertiga melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Win 100 milik tuan tanah. Selain itu, mereka juga pergi dengan membawa 1 buah pompa listrik, di mana rencananya pompa itu akan mereka jual untuk ongkos melarikan diri. Dan dengan menggunakan 1 buah sepeda motor, mereka bertiga melarikan diri ke arah Medan Amplas. Ya, pada tubuh korban terdapat luka sebanyak 3 kali di bagian kepala. Ya, sekarang mereka masih berdalih saling menuduh siapa yang melakukan itu. Nanti kita buktikan, ya. Kemudian mereka perkirakan sekitar pukul 20.30
WIB, korban meninggal dunia. Kasus ini bisa terungkap atas adanya laporan temuan tubuh yang tak bernyawa yang terbungkus kain spray di sebuah gubuk perladangan Asobe. Tubuhnya saat itu ditemukan pertama kali oleh Pak Tohap Simamora, yang juga merupakan kerabat dari pemilik lahan. Di awal temuan ketika ia melihat benda asing itu, Pak Tohap tak mau berlama-lama, segera ia laporkan temuan itu ke pemilik ladang, yang kemudian berlanjut kepada pihak yang berwenang. Dan setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, ditariklah kesimpulan terkait terduga pelaku pada saat itu. Basarudin, Yudhista, dan Dandi berhasil diamankan setelah 3 hari pelariannya. Mereka diamankan di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas. Ketiganya nggak bisa berkutik ketika diamankan oleh pihak yang berwenang. Persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Tarutung kemudian memvonis Basarudin dengan 18 tahun penjara, Yudhista 16 tahun penjara, dan Dandi Syahputra 20 tahun penjara. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa tersirat dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.